Cara saya mencintai Indonesia adalah dengan bangga. Cara bangganya Kak, ada beberapa cara yang kemudian saya lakukan. Salah satunya adalah aktif dan memberikan dampak. Mari bersama kita lakukan langkah-langkah kecil agar Indonesia emas itu terwujud, bukan Indonesia cemasnya Kak. Uang rupiah yang kita genggam itu Kak, dari setiap lembarannya Kak, itu menggambarkan Indonesia banget loh Kak. Semua orang punya bekal dan punya potensi masing-masing. Tergantung kemudian bagaimana cara mereka selesai dan mengenal dirinya sendiri. Apa potensi mereka, apa kebiasaan mereka, itu di tangan mereka. Kita nggak bakal tahu bagaimana itu putih kalau kita belum tahu bagaimana itu hitam. Kita nggak bakal tahu bagaimana itu terang kalau kita belum pernah ke tempat yang gelap. Jangan terlalu banyak memilih, lakukan apapun yang ada di depan mata. Siapa tahu itu adalah potensi kalian yang sebenarnya dan belum kalian tahu. Podcast Biru Bincang Seru bersama saya Indah yang kali ini bakalan menyapa dan juga ngobrol asik bareng sama pendengar dan juga pemirsa RRI ya. Di Bincang Seru kali ini kita nggak bakalan bosen untuk ngulik setiap fakta-fakta menarik ya yang ada di Indonesia ataupun malah di dunia ini nih. Nah di podcast kali ini juga seperti biasa saya nggak sendiri, ada beberapa bintang tamu yang kali ini udah nemenin saya di podcast kali ini dan kayaknya saya kali ini jadi primadona nih karena salah satu gender perempuan sendiri ya. Kita bakalan kenalan dulu sama dua narasumber saya. Halo, ada Kak Aldi J. Pawali ya atau bisa disebut dengan Alde. Benar Kak. Gimana kabarnya Kak Alde? Alhamdulillah luar biasa Kak hari ini. Luar biasa Luar hari biasa. ini. Satu lagi nih lelaki menarik yang sudah menanti untuk disapa. Kita sapa dulu. Ada Kak Tri S. Sirajudin. Halo. Halo Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Kak, apalagi di lighting yang luar biasa ini saya makin ganteng kayaknya di kamera nih Kak. Luar biasa makin Kak. shining shimmering ya. Ya benar banget Kak. Dan kali ini kita bakal membahas tema Indonesia di mata Gen Z ya. Yang kayaknya kita udah biasa gitu ya mendengar kata-kata Gen Z ya. Apa-apa Gen Z. Dan kita bakal melihat seperti apa sebenarnya Indonesia di mata Gen Z dan seperti apa pandangan Gen Z juga melihat Indonesia yang mungkin banyak mengkritik para Gen Z ini dibilangnya selalu pengen work life balance lah, selalu pengen kayak pokoknya prioritasnya aku, diriku, aku pokoknya ya. Kita bakal tanya sebenarnya seperti apa ini ya. Karena Alden dan Tri ini juga menjadi salah satu finalis dari Duta Muda yang ada di Sulawesi Barat di tahun 2026 ini. Tepuk tangan dulu dong. Wah. Ini jadi hal yang menarik ya, selain mereka Gen Z juga mereka ini salah satu ya pilihan-pilihan Sulawesi Barat ya, karena menjadi salah satu finalis Duta Muda. Apakah betul semudah itu? Tentunya Kita tidak bakal semudah. tanya. Gimana masih muda? Tentunya nggak semudah itu Gak Kak. semudah itu ya. Kalau Kak Tri sendiri sebenarnya umurnya berapa sih? Orang-orang sih perkiranya umurnya 23 ya kan Kak? Ya kan Kak? 23 kan Kak? Tapi Ya, sayang ya. sekali, bentar lagi 30 Kak. Bentar lagi 30. Iya. Berarti dalam hitungan 5, 4. Aduh tidak Kak, jangan hitung dulu please. Oke. Kalau Alden sendiri? Kalau sekarang baru masuk 23 Kak. Baru masuk 23, 23. masih kinyis-kinyis kayaknya ya. Masih lagi hot-hot banget ya, Kak. Hot-hotnya. Berarti memang ini tuh mereka ini Gen Z, kalau Tri tadi kan Gen Z awal-awal ya, Kak Tri Gen Z awal-awal, kalau Alden ya Gen Z pertengahan lah ya. Gen Z pertengahan banget. Pertengahan banget. Oke, kalau misalkan kalian tadi sudah mendengar tema kita nih tentang Indonesia di mata kalian. Ini sebenarnya kayak gimana nih? Indonesia di mata kalian itu apakah memang pengen kabur dulu aja itu ataukah memang kayak gimana nih? Dari Alden dulu silakan. Oke Kak, sebenarnya kita sebagai Gen Z itu, kita salah satu hal yang kemudian viral, yang banyak saya temui di sosial media, terutama platform TikTok maupun Instagram itu, ada beberapa konten kreator yang nyatain bahwa mereka nyesel lahir di Indonesia. Itu menjadi penyesalan. Berarti ini in negative way kan Kak? Padahal sebenarnya ini hanya ada gap di antara Gen Z sebelumnya yang kemudian belum melek terhadap bagaimana Gen Z memandang Indonesia. Karena sebenarnya Gen Z itu cinta Indonesia loh Kak.
Cuman cara untuk menyampaikan dan cara untuk merealisasikan hal tersebut itu berbeda dari gen sebelumnya. Makanya gen sebelumnya itu mengatakan bahwa, sepertinya Gen Z pada saat ini kebanyakan sosial media, kebanyakan ngejudge, kebanyakan cuman ngejudge pemerintah atau apapun itu. Padahal sebenarnya ini gap antara gen sebelumnya sama Gen Z, bagaimana mereka menuangkan kecintaan mereka terhadap Indonesia itu sendiri. Paling Betul, gitu sih ya. Kak. Berarti memang mungkin ada pandangan sendiri lah ya. Pandangan sendiri dan cara untuk nunjukinnya itu beda Kak. Iya, iya betul Iya. betul. Karena tadi ya perbedaan zaman itu ya. Kalau dari Kak Tri sendiri nih, bagaimana nih? Kalau Gen Z menurut dari pandangan saya sebagai generasi Gen Z awal ya Kak ya, saya mungkin bisa lebih perspektifnya di bidang kerjaan kali ya, karena mungkin saya lebih banyak berkecimpung di sana. Memang terlihat sangat banyak perbedaan antara generasi milenial atau sebelumnya dengan generasi Gen Z sekarang ini Kak, terutama di perspektif pekerjaan. Rata-rata itu kalau misalnya milenial itu dimarahin dikit, dibentak, ya udah it's okay lah, yang penting gue dapat duit dari situ, gue balik pulang rumah tidur, besok kerja lagi. Iya. Tapi kalau misalnya untuk Gen Z sendiri itu agak sedikit baper naknya Kak. Termasuk saya sih Kak. Oke. Jadi apa yang menjadi sesuatu topik yang dibahas di kantor di hari itu bisa diingat sampai beberapa hari berikutnya. Dan itu bisa menjadi bahan evaluasi setelah udah sampai di rumah, kepikiran ini kalau kayak gini nggak bisa dibiarin ini. Harus cari jalan keluar nih untuk mengatasi masalah yang terjadi di kantor. Makanya rata-rata untuk Gen Z di generasi saya mungkin ya Kak, di 90-an akhir banget. Itu mereka lebih cenderung mencari jalan keluar untuk masalahnya. Ya udah, daripada kayak gini udah kita resign aja. Oke. Daripada toksik kayak hubungan yang toksik ya nggak usah ya. Lebih baik nggak usah ya. Lebih baik nggak usah ya. saling menyakiti ya. Lebih baik nggak usah saling menyakiti. Kita selesaikan dengan cara baik-baik. Aduh nusuk juga nih ke aku. Aduh sakit. Oke, nah kalau tadi kan ngomongin juga, Alden kan juga bilang bahwa sebenarnya ada gap dalam mencintainya saja nih ya. Emang menurut kamu mencintai Indonesia tuh seperti apa? Nah untuk saya sendiri Kak, sebagai kemudian saya terlibat di bidang seni maupun hal lainnya, cara saya mencintai Indonesia adalah dengan bangga. Cara bangganya Kak, ada beberapa cara yang kemudian saya lakukan. Salah satunya adalah aktif dan memberikan dampak. Karena di salah satu program yang kemudian saya laksanakan di bidang Duta Genre itu Kak, ada program yang namanya itu Meaningful Youth Participation atau peranan remaja yang lebih bermakna. Bagaimana kita kemudian tidak hanya hadir nih Kak, tidak cuman hadir, berdiri, nyimak, melainkan bagaimana kemudian kita menjadi main karakter atau menjadi seseorang yang pemain, bukan hanya sebagai seorang penonton. Caranya adalah salah satunya dengan berkecimpung dan aktif, baik itu di bidang keremajaan maupun hal-hal lainnya yang kemudian menimbulkan kecintaan kita terhadap Indonesia. Salah satu yang perlu dibanggakan kemudian yang perlu kita bahas hari ini menurut saya adalah budaya Kak. Budaya Indonesia sangat beragam. Mungkin bisa dijelaskan nanti sama Duta Muda CBP Rupiah kita bahwa Berat. bahwa baik itu pahlawan, keindahan Indonesia maupun budaya Indonesia seperti tarian dan lain-lain itu dituangkan ke dalam rupiah. Cara itulah yang kemudian saya lakukan Kak. Salah satu cara selanjutnya adalah selain berusaha untuk tetap berdampak adalah dengan melestarikan budaya. Saya tergabung ke dalam salah satu sanggar di Kabupaten Majene, itu namanya Sanggar Kokbianda KKU Manajemen, di mana di sana saya aktif sebagai seorang penari yang kemudian itu adalah salah satu bentuk kontribusi saya untuk mencintai Indonesia dan mencintai budaya yang ada. Wah, itu sih Kak. Keren. Ya memang mencintai itu kan banyak caranya, banyak bentuknya, dan salah satunya kamu mencintai lebih kepada budayanya ya. Iya Kak, melestarikan budaya lebih Melestarikan tepatnya. budaya. Tapi memang sih kalau kita ngomongin budaya Indonesia tuh panjang kali lebar ya. Bener ya. Nggak ada ujungnya sih, Kak. Nggak ada ujungnya budaya di Indonesia. Nah kalau dari Kak Tri sendiri ini. Iya, kalau misalnya dari perspektif saya sendiri untuk mencintai sebagai generasi muda yang mencintai Indonesia yang kaya raya ini Kak, banyak caranya sih Kak. Kalau misalnya di lingkungan saya sendiri, saya juga kebetulan tergabung di beberapa sanggar sih Kak. Dan cara kami untuk mencintai bangsa itu dengan cara mengadakan gimana nih caranya biar budaya lokal atau budaya dari luar Indonesia bisa make sense, bisa kawin dengan budaya di Indonesia. Akhirnya budaya Indonesia ini sendiri tidak ketinggalan. Nah dengan cara mengadakan fashion show seperti yang akan dilaksanakan oleh yayasan saya itu Yayasan Badara, beberapa waktu ke depan akan ada sebuah pagelaran Kak, di mana namanya tuh Mandar Fashion Week. Oh,
Ya, Iya. jadi kami akan membuat terobosannya luar biasa di situ, di mana fashion, di mana modern, di mana budaya akan disatukan menjadi satu di tempat Polewali. Di mana di tempatnya itu adalah sirkuit balap sebenarnya Kak. Jadi apa ya namanya, sorotannya itu bakalan jalan di sirkuit balap dengan menggunakan ada budayanya, ada modernnya, ada Fashion pokoknya show begitu fashion ya? show-nya, pokoknya keren banget Kak. Dan ternyata para teman-teman Gen Z bahkan Alpha juga sangat tertarik dengan cara seperti itu Kak untuk mencintai negara kita. Jadi di yayasan sendiri kami mengambil kesimpulan bahwa oke, kalau misalnya generasi sekarang lebih tertarik di situ, bagaimana kalau kita serangnya di situ tapi tetap dengan tidak melupakan nilai cinta budaya kita yang ada di lokal atau di daerah. Wah, keren Seperti juga itu. sih itu ya, fashion show dengan pakaian budaya, Budaya. tapi juga ada suguhan modernnya Bener, ya. Kak. Karena memang kayaknya jadi lebih banyak yang orang tertarik gitu ya. Iya, bener, Apalagi Kak. sekarang pakai batik kan gak harus selalu ke meja. Bener, Kak, bener. Ya, sekomandi pun kan bisa digunakan jadi hiasan di baju di badan gitu Bener ya. Kak, Ha-ha. bener Kak. Izin Kak, apalagi kayak dunia sosial media sekarang kan kayak betul benar-benar tersebar, tidak hanya di Indonesia saja nih. Iya. Sosial media yang kita bisa lihat teman-teman yang ada di UC atau dimanapun itu bisa dengan mudah kita akses, termasuk kita juga Iya, betul, bisa betul. diakses sama teman-teman yang ada di luar negeri. Ah, betul. Kita kadang-kadang kalau lagi kumpul sama teman-teman tuh kadang, kamu ada baju apa sih? Teman-teman yang ada di sini pengen lihat ini. Ayo upload yang kayak gini. Makanya beberapa postingan saya di Instagram itu selalu ada sentuhan dari wastranya biar teman-teman dari luar kan. Zaman-zaman dulu ada yang namanya pertukaran pelajar Kak. Iya. Zaman-zaman angkatan saya. Iya. Jadi ada beberapa teman-teman yang udah balik ke kampungnya, udah balik ke negaranya maksudnya. Tapi justru balik ke negaranya, dia berteman, dia tag-tag sama temannya, aku follow, tag, jadi akhirnya banyak teman yang ada di sana. Banyak linknya jadi ya di luar ya. Jadi kalau misalnya upload foto yang berbau-bau wastra atau ada seninya, terus dia komen, mungkin komennya cuma dikit nice atau wow beautiful, kok rasanya kayak bangga banget ya jadi orang Indonesia ya Kak ya. Bangga Serius. jadi anak Indonesia jadinya ya. Iya, Kak. Bangga jadi orang Indonesia. Tapi kalau kalian mendengar beberapa berita yang seliweran saat ini tentang Indonesia, itu gimana tuh? Apakah kalian juga akhirnya kepikiran sedih atau kalian malah mencoba untuk ayo kita tetap harus bangga jadi warga Indonesia? Alden seperti apa? Iya, mengenai hal tersebut Kak, kemudian banyak juga perspektif yang mengatakan, wah Indonesia ketinggalan banget nih. Kita jauh terbelakang sebagai negara yang masih terbilang berkembang nih. Nah, apa yang kemudian bisa kita diskusikan pada hari ini Kak, itu Indonesia emas pada 2045. Apakah beneran bakal jadi Indonesia emas atau Indonesia cemas? Oh iya. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan pada zaman sekarang, karena apa yang kita lakukan sekarang itu yang akan terjadi di masa depan. Iya. Menghadapi era bonus demografi, kita sebagai seorang remaja tentunya itu menjadi beban tersendiri. Karena Indonesia yang akan datang ada di tangan kita. Bagaimana apa yang kita lakukan sekarang adalah itu yang akan kita raih ke depannya. Adapun cara kita menanggapi berbagai permasalahan yang kemudian bisa dianggap permasalahan yang krusial tersebut adalah tidak ada pilihan lain selain kita harus mencintai. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi dong Kak betul. yang bakal ngecintai dan bawa Indonesia ke Indonesia emas ini, Iya. bukan Indonesia cemas. Untuk itu mari bersama kita lakukan langkah-langkah kecil agar Indonesia emas itu terwujud, bukan Indonesia cemasnya Kak. Paling gitu sih Kak. Ya sih betul ya, karena memang kalau bukan kita tuh siapa lagi yang akan membangun Indonesia ini ya. Kita ini Benar justru banget, Kak. generasi penerus selanjutnya nih, karena ya mumpung kita masih muda belum 40 tahun, karena katanya ada yang bilang orang tuh dinilai dari umur 40 tahunnya itu. Sebelum 40 ya, atau udah mau ada yang 40 lah. Duh, masih jauh lagi Kak. Sebelum 40 kita memang udah harus kejar-kejaran sama masa depan, jadi ya tetap harus semangat dan bangga jadi warga Indonesia. Iya Ya, sih, Kak. dari Kak Tri sendiri nih, Kalau- lihat berita-berita sekarang yang viral. Kalau menurut saya sih Kak tentang berita-berita yang viral tentang ya sebenarnya nggak ada alasan sih Kak untuk membenci atau nggak mencinta Indonesia ini Kak. Saya sendiri Kak sebagai duta cinta bangga paham rupiah sangat bangga loh Kak sama Indonesia, apalagi sama mata uangnya Kak. Dimana izin Kak ya perkenalin dikit tentang uang rupiah yang kita genggam itu Kak. Dari setiap lembarannya Kak itu menggambarkan Indonesia banget loh Kak. Ada uang 5.000, ada uang 100.000, semuanya. Ada
lukisan-lukisan dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, tempat wisata, pahlawannya, bunganya, keseniannya semua terlukiskan di uang Indonesia. Bahkan riset yang valid menunjukkan Kak bahwa uang rupiah adalah uang yang terindah di dunia Kak. Lihat aja Kak, uang-uang di negara lain cuman ada tokohnya doang kan Kak. Sedangkan di uang rupiah itu ada flora dan faunanya Kak. Warna-warni lagi, indah lagi. Bahkan beberapa negara di luar Indonesia juga cetak uangnya di Indonesia karena Indonesia udah Sudah teruji lah ya. Sudah kalau teruji misalnya Kak. memang bagus untuk Bahwa penciptaan uang. bener Kak. Jadi tepuk tangan dong untuk Indonesia. Wow, Teman-teman, keren. Indonesia itu keren teman-teman. Ya. Memang kayaknya nggak ada alasan untuk membenci Indonesia. Bener, sih. kan, nggak ada Kurang alasan apa sih, Kak. Sumber daya alamnya melimpah, sumber daya manusianya seperti kalian-kalian ini contohnya Iya, Kak. anak-anak muda generasi penerus bangsanya masih semangat kok. Bener, Kak. Masih Iya, semangat banget, Masih Kak. Iya, semangat. Kak. Jadi untuk berita-berita yang viral kemarin mungkin tentang Indonesia ya itu hanya sebagian lah ya. Iya bener Buktinya Kak. sekarang di sini 2 orang yang saya temani ini masih sama-sama semangat Semangat buat banget, Kak. wujudin Indonesia emas nanti. Iyalah Kak, Iya, ini Kak, positif harus, way ya Kak. Kak. Positif ya, Harus iya, betul, Kak. betul. Apalagi untuk generasi kayak kita ini kan, lagi gencar-gencarnya atau adik kayak Alden itu lagi gencar-gencarnya nih, cari karirnya gimana, Iya, kayak betul. gimana. Mungkin beberapa yang nyinyir di berita-berita online itu beberapa netizen yang masih gabut Kak. Iya. Biasanya netizen yang head komen itu lagi rebahan, Iya. besok nggak tahu pengen ngapain, cari kesibukan, makanya agak rese dikit Kak. Iya, Tapi sebenarnya jauh dari lubuk hati mereka yang terdalam, yang terkecil dan tercinta, sebenarnya dia juga bangga sama Indonesia Kak. Iya, iya. Cuman belum dapat aja perspektif untuk mencintainya tuh di mana. Betul, Iya. pandangannya. Iya, pandangannya tentang di mana. Indonesia itu ya Iya, bagusnya di mana. jadi ceritanya di antara banyak negatifnya Kak, lebih banyak hal positif yang kita bisa ambil. Sebenarnya ya, kalau Sebenarnya kita lebih gitu sih, mau Kak. membuka lagi wawasan ya, Iya. membuka lagi pandangan dan sebenarnya kalau misalnya kita mau ngobrol antar sesama ya kita ini kayaknya banyak hal-hal yang bisa diulik lagi di Indonesia ya. Benar Kak, benar. Banyak banget Kak. Kak sedikit nambahin ya. boleh, Tadi boleh. berbicara mengenai rupiah, hal yang harus kita banggakan juga tentang rupiah nih Kak. Pada tahun 2023, Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai mata uang rupiah terbaik, mata uang terbaik sedunia. Pada ajang IACA di Meksiko pada tahun 2023 itu kenanya di rupiah emisi 2022. Karena kenapa kemudian kita mendapatkan penghargaan tersebut? Karena desainnya yang wah luar biasa Kak. Desainnya yang luar biasa, kemudian keamanannya juga. Ada beberapa cara untuk membedakan mana kemudian uang yang palsu sama yang asli. Kemudian kita mendapatkan penghargaan. Kenapa lagi kita tidak bangga dengan Indonesia? Ya, kurang apa lagi Kurang ya. apa lagi Kurang apa Indonesia. lagi, Wah, ayo, Kak. keren banget ini. Nah, kalau misalnya tadi kita ngomongin beberapa hal ya tentang Indonesia. Menurut Alden sama Tri sendiri, apakah jiwa nasionalisme dari para Gen Z ini sudah mulai luntur? Karena dengan tadi ya ada ya budaya barat yang masuk, ada juga pengaruh-pengaruh lainnya gitu. Seperti apa nih ngeliat teman-teman sekeliling deh, teman-teman se-circle gitu gimana nih? Nah dari Dari Alden Alden. dulu nih. Oh, oke Kak boleh. Berbicara mengenai jiwa nasionalisme Gen Z pada saat ini, sebagai seorang Gen Z yang dikatakan Gen Z tengah-tengah nih Kak, saya memandang bahwasanya teman-teman saya masih sangat mencintai Indonesia. Mengapa saya katakan seperti itu Kak? Karena seperti yang dikatakan oleh Kak Tris tadi, banyak cara untuk mencintai Indonesia di media sosial sendiri Kak. Seandainya Gen Z ini tidak cinta dan kemudian sudah tidak bangga terhadap Indonesia, mereka bakal diam kalau banyak isu-isu yang kemudian krusial pada saat ini. Seperti banyaklah politik, Iya. ekonomi, pendidikan. Mereka bakal diam doang dong Kak. Kalau memang mereka jiwa nasionalismenya udah nggak ada. Iya. Tapi pada saat ini Gen Z, terutama konten kreator pada saat ini itu banyak yang berbicara melalui sosial media. Namun dalam banyak cara Kak, cara yang nggak kaku. Itulah kemudian yang menyebabkan ada yang namanya gap antara gen sebelumnya sama gen sekarang. Karena gen sebelumnya itu beda cara nunjukin cintanya. Dan sekarang juga beda cara nunjukin cintanya. Kita lebih ke sosial media, lebih ke kampanye. Bagaimana kemudian orang-orang tahu kalau wah kita lagi nggak baik-baik aja nih. Ada kasus seperti ini, semua orang harus tahu kalau ada kasus ini. Paling itu sih Kak. Ya, jadi memang sosial media untuk Alden dan teman se-circle-nya tuh udah penting banget ya. Penting banget Kak. Menunjukkan semuanya di situ gitu ya. Kalau untuk Alden. Nah, kalau untuk Kak Tri sendiri gimana nih? Kalau untuk menurut saya sendiri sih Kak, setiap orang punya pandangannya masing-masing ya Kak. Tapi
Saya yakin untuk generasi Gen Z sekarang ini masih sangat cinta sama Indonesia, terutama nasionalisme, saling membantu, gotong royongnya. Contohnya saja, contoh kecil Indonesia tuh kalau gotong royong nomor 1 netizen tuh. Kalau ada yang hina Indonesia di luar di negara manapun, netizen Indonesia gotong royong dalam bentuk sosial media. Iya, ya dia udah pasti dukungnya di sosial media gitu Bener ya. banget Kak, dukungnya di sosial media. Jadi memang dari cara kita berperilaku memang udah beda Kak, sama generasi sebelumnya. Tapi gara-gara cara berperilaku inilah Kak yang membuat kesalahpahaman itu. Sebenarnya kami baik-baik saja Kak. Cuman karena mungkin pemberitaan yang harus dinaikkan, adanya exposure yang harus diburu, makanya butuh tagline-tagline yang agak nyeleneh dikit. Tapi sebenarnya kami baik-baik saja, tenang saja pemirsa. Generasi ini akan tetap berlanjut dan semangat. Iya betul-betul. Karena ini yang generasi yang agak dikhawatirkan ya. Karena kayak ayo kerja, oke, tapi ada batasan ya kerjaku ya gitu. Nah itu yang kayak berpikir apakah betul sebanyaknya itu batasan itu gitu ya Gen Z itu kalau kerja, kalau hidup, kalau bersosial media, apalagi kalau Gen Z ini banyak yang introvert apa ekstrovert sini aku nggak ngerti nih gimana. Termasuk nih? Aku sih Kak. Masuknya kemana nih? Introvert atau Aku ekstrovert? sebenarnya anaknya introvert Kak aku, sumpah. Sebenarnya. Sebenarnya. Ada fase-fasenya Kak. Dulu zaman-zaman masih muda-muda dulu, masih zaman SMA atau kuliah awal itu kayak suka hahaha hihi. Tapi semakin bertambahnya usia kayak agak malas ngomong gitu loh Kak. Jadi kan aku kan hari-harinya kan nge-MC Kak, suka nge-MC di event. Jadi sebelum nge-MC itu Kak, kayak aku ini harus punya space dulu, diam sendiri, pokoknya nggak bisa diganggu. Jadi rata-rata teman-teman atau junior-junior itu bilang nilainya aku tuh sombong Kak orangnya. Aduh si Tri ini nggak tak nyeramin nih orangnya nggak bisa disapa nih kayak gini-gini. Jadi jarang ada yang sapa memang Kak. Tapi kalau udah di panggung, hai Kak. Oh langsung ya, Iya, nyimpen langsung dulu kayak energi gitu. ya, Iya, bener, saving Kak. dulu energi. Oke, nah kalau tadi kita juga kan ngomongin yang berita-berita viral segala macem nih. Terus ngomongin Indonesia emas. Sebenarnya potensi kalian Gen Z untuk bisa nih membangun Indonesia nanti supaya nanti jadi Indonesia emas. Kalian ini punya potensi apa nih sebenarnya untuk Indonesia nih? Boleh dari tadi kan Aldin terus Ya, sekarang oke. dari Kak Tri deh boleh. Sebenarnya Kak banyak banget potensi yang udah bisa didapatkan atau dieksplor dari teman-teman Gen Z ini Kak. Karena apalagi kan sekarang untuk anak-anak Gen Z sekarang kan udah lihai banget ya namanya AI Kak. Oh, ya. Membuat konten udah bisa AI. Zaman-zaman dulu, aku kan dulu kuliahnya di kafe Kak, itu banyak digitalisasi sama banyak pembuatan animasi. Dulu zaman-zaman tahun 2000-an belasan itu Kak, buat animasi itu susah banget Kak. Jadi buat konten animasi itu susah banget Kak, susah banget buatnya berhari-hari, stop motionnya juga berjam-jam. Tapi untuk sekarang dimasukin di prompter aja, udah bisa jadi animasinya, udah sesuai apa yang diharapkan. Jadi sebenarnya udah generasi emas yang akan datang itu sebenarnya udah ada di depan mata Kak. Iya, Sisa dikit lagi aja, dikasih aja ruang sedikit seperti lomba mungkin atau apa mungkin yang bisa memacu teman-teman generasi muda ini bisa biar lebih bisa produktif lagi. Iya. Sebenarnya apalagi teman-teman Gen Z itu sebenarnya banyak yang masih butuh, termasuk saya masih butuh pengakuan Kak. Jadi coba saja diapresiasi, dipush dengan cara apresiasi lomba mungkin. Nah pasti tuh muncul dah semua tuh generasi yang luar biasa dari karya-karyanya mereka. Berarti butuh kayak pelatihan-pelatihan Bener, Kak. gitu ya, butuh kejuaraan-kejuaraan kan Bener, kayak Kak. gitu ya. Kompetisi Kak. Kompetisi Iya. betul, butuh Kami ya. ini haus akan kompetisi Kak. Aduh, atau jangan-jangan nanti kalian lagi nih yang daftar nih kalau ada kompetisi nih. Boleh diatur Kak kalau umurnya Boleh. masih sampai. Oke. Kalau dari Aldin nih, potensi apa nih yang kamu punya untuk Indonesia? Nah, berbicara mengenai potensi tersendiri Kak, semua orang punya bekal dan punya potensi masing-masing. Tergantung kemudian bagaimana cara mereka selesai dan mengenal dirinya sendiri. Apa potensi mereka, apa kebiasaan mereka, itu di tangan mereka. Nah, seperti yang disinggung sama Kak Tris tadi itu, dikasih ruang dikit aja, kita udah bisa berkembang. Karena kita cuman kurang media, kurang ruangnya aja. Kita nggak punya tempat untuk berkembang, kita nggak punya tempat untuk semisal kita punya bakat, kita nggak tahu harus kemana. Dan kemudian apa yang perlu kita bicarakan juga adalah inklusivitas. Banyak kemudian pemerintah ataupun pemangku kebijakan, saya punya kebijakan ini nih untuk pemuda, saya punya program gini nih.
Tapi belum ada satupun pemerintah ataupun pemangku kebijakan yang pada saat ini saya temui yang ngomongnya, aku percaya sama kamu. Aku percaya, aku punya program, aku beriin ini ke kamu, kamu jalanin. Belum ada, Kak. Jadi apa yang kemudian menjadi minusnya pada saat zaman sekarang adalah kita sebagai remaja belum didengarkan dengan baik. Padahal kita juga berhak untuk bersuara, kita juga berhak untuk memiliki pendapat. Kita berhak bersuara, kita berhak berpendapat, untuk itu berikan kita ruang. Dan pada saat kita diberikan ruang, kalau memang yang dipilih adalah orang-orang yang benar-benar berkualitas, bukan dari segi orang dalam ataupun dari segi mananya, melainkan kita menyaring betul-betul orang yang benar-benar bisa, maka Indonesia Emas sudah bisa dikatakan kita di sisa selangkah lagi, Kak, menuju Indonesia Emas tersebut. Wah, iya sih betul ya. Jadi memang sama sih kayaknya ya. Sama-sama harus punya ruang. Benar Ada nggak? kompetisi juga ya, didengarkan juga. Iya, Kak, soalnya ya. Gensi ini haus validasi, Harus Kak. validasi ya. Jadi kayaknya memang harus tervalidasi terus Harus ya. tervalidasi. Gensi ini tuh rata-rata nggak mau main di belakang layar, Kak. Pokoknya aku Selalu. harus tersorot kamera yang ada di depan. Ya. Ini jadi main karakter ya, Kak. Wah, Iya. benar. Harus terlihat pokoknya Benar, ya. Kak. Dan izin, Kak, dan beberapa program dari kementerian juga sebenarnya sudah beberapa yang support, Kak, termasuk ada balai kebudayaan juga, Kak, yang oke, sudah iya, gencar-gencar beberapa tahun belakangan ini berikan ruang kepada pekerja seni terutama di daerah untuk mereka dikasih kesempatan untuk membuat event. Jadi mungkin kalau kakak atau teman-teman penonton ada yang agak bingung, kok akhir-akhir ini banyak festival ya. Emang ada iya, balai, betul-betul. Kak? Emang ada balai pariwisata atau apa, saya agak lupa, Kak, mohon maaf saya salah. Mereka itu memberikan dana sekian untuk para teman-teman yang ada buat semacam karya tulis atau proposal yang proposalnya bagus, nah dikasih dana. Tergantung perencanaannya apa, proposalnya seperti apa, perencanaan panggungnya seperti apa, pagelarannya apa. Jadi beberapa tahun ini memang agak gencar itu sih, Kak. Iya Makanya, ya, sekarang kalau kita lihat memang lebih banyak festival-festival juga di daerah. Nah, benar, Kak. Mamuju juga Sulawesi Barat juga banyak Iya benar, ya. Kak. Banyak banget, Kak. Dan itu yang sangat disyukuri sama teman-teman pekerja seni, terutama kayak saya dan teman-teman, karena sekarang akhirnya kami punya ruang untuk bisa berkarya. Iya. Karena beberapa tahun yang lalu saya kan lebih banyak giat di teater, Kak, zaman-zaman dulu. Di teater, di seni tari dan lain-lain. Kami itu sangat ngajakin teman-teman untuk berbuat positif seperti latihan teater atau latihan mengenal budaya itu agak susah karena nggak ada alasan untuk bisa tampil di mana. Akhirnya dengan adanya banyak pagelaran ini, kami seolah-olah dikasih ruang, agak terharu saya, Kak. Tapi kami dikasih ruang untuk bisa berkarya, menunjukkan apa yang akan menjadi potensi kami sebagai anak-anak yang haus akan panggung untuk menunjukkan cinta bangga kita terhadap Indonesia seperti itu. Wah, keren banget. Nah, kita dari tadi nih sebenarnya ngomong udah serius nih ya tentang Indonesia. Tapi sebenarnya kita juga belum ngulik. Ini mereka nih punya karya apa aja nih yang sudah mereka lakukan ini apa aja. Mungkin bisa ceritain ya, Alden ini pernah melakukan apa ya, kayak sebenarnya kayak kurang lebih kayak daftar riwayat hidupnya Alden sama Kak Tri sendiri sih. Boleh mungkin diceritain dari Kak Tri dulu, silakan. Apanya nih, karya apa nih, Kak? Lebih kepada apa yang udah pernah diraih gitu, pencapaian apa yang udah pernah diraih Gitu ya. begitu. Kalau aku sendiri dulu zaman-zaman SMA, Kak, kalau aku perhatiin, Kak, dari dulu sampai sekarang untuk pagelaran seni ini naik turun sih, Kak. Dulu zamanku masih SMA di tahun 2013 sampai 2015 itu lagi gencar-gencarnya juga kebudayaan banyak. Jadi kami kalau misalnya lagi lomba, saya beberapa kali mewakili Sulawesi Barat zaman itu. Yang pertama lomba desain poster BKKBN, itu sebagai perwakilan Sulawesi Barat. Berikutnya juga setelah itu ada perwakilan desain poster FLS 2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Sekarang namanya FLS 3N, Kak. FLS 3N, Nah, ya. itu juga tembus nasional juga. Waktu itu kalau zaman-zaman itu dulu kalau acara festival, Kak, memang mungkin karena tergantung dari Kementerian Kebudayaannya lagi, Kak, ya. Iya. Balik lagi sama situ. Jadi kalau misalnya untuk acara kebudayaan itu luar biasa. Apresiasinya bagus, Kak. Dari daerah aja ke Mamuju ke provinsi itu dapat uang jajannya berapa. Jadi kita semangat, Kak, kalau Semangat misalnya ya. dapat jajan untuk Iya, betul. siapa yang mau lomba ini, kalau lomba ini ada jajannya loh, nggak sia-sia. Jadi kita semangat lombanya. Terus setelah itu masuk kuliah seperti anak kuliah pada umumnya, kuliah terus setelah kuliah masuk kerja di perbankan, kemudian resign lagi beberapa waktu yang lalu, terus ikut lagi nih, aktif lagi di dunia seni.
Dan alhamdulillah di beberapa tahun terakhir mungkin dari 2025 ya 2025 ke 2026 ini pagelaran udah semakin banyak. Akhirnya para jiwa-jiwa seni baru akhirnya pada tumbuh di akhir-akhir ini. Itu yang membuat kita semangat lagi. Terus saya udah fokus lagi sama dunia-dunia seni, kembali lagi jadi MC di beberapa festival. Alhamdulillah masih dipercaya sama teman-teman. Dan kemarin alhamdulillah ada kesempatan untuk ikut acara ini, Festival Rupiah. Itu rangkaiannya di Duta Cinta Bangga Paham Rupiah. Dia di Duta CBP, Kak. Jadi saya sama Bro Alden juga kami ikut, kita berkompetisi di sana, kita menjelaskan tentang rupiah itu seperti apa, pentingnya rupiah terhadap kehidupan kita sehari-hari, pentingnya rupiah ini untuk kita jaga supaya rupiah ini bisa masa pakainya lama, Kak. Dan kalau misalnya kita menjaga rupiah, teman-teman, rupiah ini ada beberapa beberapa fitur yang bisa digunakan untuk teman-teman, terutama teman-teman tunanetra yang nggak bisa lihat. Berarti memang Kak Tri ini memang punya lebih ke bakat atau karyanya tuh lebih ke seni ya? Iya, emang dunia saya seni dari dulu, Kak. Gitu ya. Dan memang suka gitu dari dulu ya dunia seni ya? Kalau dunia seni emang dari dulu, Kak. Kalau mungkin olimpiade sains atau sosial mungkin agak kurang saya, Kak, ya, karena nggak tahu mau pengen ngapain. Tapi kalau seni ada-ada aja gitu bisa dikerjain, misalnya buat apa gitu, melukis. Spesialisnya saya sebenarnya di lukis sih, Kak. Dilukis kan tadi kan awalnya dari desain desain komunikasi visual. Iya, betul. Dari situ itu memang karena otodidak atau ngelihat kayaknya saya suka deh kalau gambar-gambar begini. Dulu gitu. itu awalnya ada temannya orang tua dulu, ibu ada temannya orang Bali, dia mutasi dari Bali ke Polman. Kita sering bareng, dia pintar ngelukis. Waktu itu saya masih umur 5 atau 6 tahun waktu itu, Kak. Iya. Terpengaruh gitu, terinfluence gitu karena dia gambarnya kok bagus banget, bisa buat gambar semudah itu. Jadi akhirnya saya belajar dari sana, akhirnya ikut-ikut sampai sekarang. Alhamdulillah rezekinya di sana. Wow. Jadi akhirnya bisa beberapa kali wakilin daerah gara-gara bisa ngegambar kayak gitu. Wah, keren banget. Meskipun ini ya. sekarang udah kurang expose ya, dan teman-teman juga lainnya sebenarnya nggak tahu tentang sisi hidden yang gem bisa, saya itu. Yang bisa mengelukis itu ya. Nanti mungkin berarti sehabis ini bisalah diulik lagi ya. Bisa. Apa sih yang nggak bisa buat RRI, Kak? Oke. Nah kalau dari Kak Alden sendiri nih, karya apa aja yang udah pernah dibuat dan juga bisa dibanggakan nih ke orang-orang gitu? Oke, Kak, karena berangkat dari tadi Gensi itu haus validasi. Iya, betul. Gini, Kak, dari kecil itu saya sudah memiliki beberapa ruang untuk berkembang karena support yang namanya ibu. Peran ibu sangat penting, Kak, di kehidupan. Seperti kata pepatah, madrasah pertama seorang anak adalah ibu. Nah, berangkat dari situ saya memiliki banyak ruang-ruang untuk berbicara. Saya sejak kecil itu diajarin buat ngomong. Dari 3 tahun, Kak, saya udah diajarin beberapa kosakata bahasa Inggris, padahal ngomong bahasa Indonesia saja belum fasih. Terus berangkat dari situ selalu berkembang sampai akhirnya udah agak dewasa. Ibuku ngomong gini yang sampai sekarang masih saya pegang. Life isn't just about surviving, but it's about how to give an impact for each other. Wow. Hidup itu bukan hanya sekedar betul. Bertahan, tapi bagaimana kemudian kita memberikan dampak kepada sesama. Nah, berangkat dari situ, Kak, mungkin saya juga masih bergerak di bidang kebudayaan, namun saya spesifikasinya lebih kepada berdampak kepada sesama remaja. Saya memiliki beberapa program kerja selama menjabat sebagai Duta Genre Kabupaten Majene maupun pada saat menjabat sebagai Duta Genre Sulawesi Barat. Salah satunya adalah GGS. GGS itu bukan ganteng-ganteng serigala ya. Baru mau bilang nih. GGS itu Genre Goes to School, di mana kemudian kita hadir di beberapa sekolah untuk bersosialisasi mengenai 3 hal krusial yang dihadapi orang remaja. 3 hal tersebut adalah katakan tidak kepada pernikahan dini, katakan tidak terhadap nafsah, katakan tidak pada seks bebas. Nah, hal tersebutlah yang kemudian marak ataupun gencar saya lakukan. Saya lebih bergerak di bidang keremajaan sih, Kak. Saya juga terkadang hadir apabila diundang sebagai seorang speaker pada saat podcast gini juga, Kak, kadang juga di online ada live gitu, ada zoom juga gitu, kadang hadir di hal tersebut, Kak. Nah, kemudian berbicara mengenai budaya, saya aktif juga tahun 2023 sebagai Duta Tenun Sulawesi Barat, Kak.
Kemudian pada tahun 2022 saya terpilih sebagai Putra Pariwisata Sulawesi Barat tahun 2022 dan kemudian semenjak dari saat itu setelah mendapatkan background di hal pageant seperti itu, saya aktif di bidang public speaking sebagai seorang speaker dan kemudian saya aktif ada beberapa proyek yang saya lakukan Kak. Proyek terakhir yang saya lakukan adalah Sipai Ngarang. Sipai Ngarang itu bahasa Mandar Kak, artinya saling mengingatkan. Iya Kak, Sipai Ngarang Nyathap yang kemudian kita kolaborasi bersama Muda Berkarya dan kita juga bersama Genre Indonesia di mana kita juga melakukan sosialisasi tidak hanya ke sekolah melainkan ke pedalaman. Pada saat itu saya melakukan sosialisasi ke beberapa daerah yang kemudian itu merupakan lokus stunting. Karena miris sekali Kak, kita bertahan di top 2 stunting se-Indonesia. Betul, kita top 2 Bukan hal yang menyenangkan. Bukan hal yang menyenangkan Iya, Kak. betul. Hal yang kemudian perlu kita basmi bersama. Hal tersebutlah yang kerap saya lakukan. Kemarin saya ke Adolang, ke Butu Adolang yang kemudian aksesnya Masya Allah. Aksesnya kita harus jalan Kak sejauh mungkin perkiraan waktu jalannya itu sekitar 1 jam 30 menit untuk ke sana. Kemudian pada saat di sana wah sangat miris sekali. Di mana pernikahan dini sangat tinggi Kak. Itu karena intervensi orang tua. Mereka itu anggapannya perempuan nggak guna kalau sekolah. Perempuan ujung-ujungnya bakal di dapur. Padahal stigma tersebutlah yang kemudian ngehancurin remaja Kak. Paling itu sih Kak. Ya, wah keren banget ini ya. Ngedengerin pengalamannya Alden ini menjadi kayak Menarik mengingat sekali, diri ya. sendiri kayak apa yang sudah saya lakukan gitu ya. Waduh keren banget ya Alden sama Katri pengalamannya. Dua-duanya ternyata ini membuktikan bahwa mereka ini Gen Z yang memang mencoba untuk membangun Indonesia. Benar, Kak, benar. Ya. Jadi kalau ada Gen Z di sana yang selalu head komen di Iya, setiap benar. postingan pemerintah lah apalah itu Gen Z yang gabut lah ya Lagi istilahnya. rebahan itu Kak. Gabut banget ya, random lah ya. Nah ini kan tadi Alden sama Kak Atri ini udah ngejelasin nih banyak karya yang sudah dihasilkan. Tapi namanya Gen Z dan namanya manusia pasti ada fase up and down-nya. Iya, benar, Kak. Bisa diceritain gak sih saat-saat fase up and down itu untuk tetap terus maju, untuk tetap terus berkembang, ini kayak gimana nih ngatasinnya dari Alden boleh? Oke, karena setiap manusia juga punya kayak roda ya Kak, kadang kita di atas, kadang di bawah. Tapi saat saya berada di masa-masa yang lagi down-down banget nih Kak, saya itu termasuk orang yang kita bahas lagi haus validasi. Jadi kalau kita lihat di sosial media saya Kak, saya ngepublikasiin semua pencapaian saya di sana. Nah pada saat lagi down, saya buka sosial media saya, saya lihat itu, oh kemarin aku ngadain ini, kemarin aku lakuin ini, oh ternyata aku nggak ini, ternyata aku juga berguna, ternyata aku bisa kok. Jadi itu jadi tolak ukur saya untuk menjadi melangkah. Nah, apa kemudian menjadi hal yang membuat saya bangkit lagi, Kak? Saya itu dari kecil sudah dikasih pemahaman, sedikit menyinggung ya, Kak. Saya anak tunggal, Kak. Saya tidak punya saudara sama sekali, jadi saya termasuk orang yang memendam. Saya tidak punya tempat untuk berbicara, saya tidak punya tempat untuk bercerita karena saya sendiri. Nah, tapi karena kesendirian itu membuat saya kuat. Karena menurut saya nih, Kak, kita nggak bakal tahu bagaimana itu putih kalau kita belum tahu bagaimana itu hitam. Kita nggak bakal tahu bagaimana itu terang kalau kita belum pernah ke tempat yang gelap. Jadi itu sih Kak. Oke, wah memang kita ya kayak roda ya kehidupan Oh, ya. benar, Kak. Berputar Asik kadang di kali. atas, kadang di bawah ya. Masalah di atas nggak usah diceritain lah, semua orang udah bisa lihat gitu Iya ya. benar Kak. Fase di bawahnya itu yang memang harus dibangkitkan kembali. Kalau dari Kak Tri gimana nih? Ya setelah di dewasa ini Kak agak berat sih sebenarnya. Up and down itu pasti kita lewatin dan aku pun sebenarnya kan udah beberapa kali lewati fase itu. Mulai dari fase yang semangat tentang apa yang mengejar cita-cita, kemudian cita-cita yang kita kejar ternyata belum bisa kita dapat karena satu dan lain hal, dan kita harus tetap melanjutkan kehidupan yang terus harus berjalan, terus masuk kerja dengan situasi yang corporate di perbankan penuh tekanan dan lain-lain. Ya udah kita kayak gini aja udah. Hidup ini sudah selesai, sisa kita harus survive, menabung, nikah, punya anak dan selesai. Ternyata Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik untuk kita.
mungkin beberapa tahun yang lalu saya dikasih lagi jalanan bahwa Tris kamu jangan datar-datar kayak gitu hidupnya. Kamu keluar dulu dari tempat itu, cari sesuatu yang lebih menantang lagi. Akhirnya saya keluar dan kemarin ada untuk rekrut pendaftaran dari Duta CBP yang saya ikuti baru-baru dan alhamdulillah saya jadi winner. Itu sebenarnya saya nggak ada rencana untuk ikut Kak sama sekali. Apalagi teman-teman yang ikut itu semua di rentan usia yang jauh di bawah saya Kak. Dan itu sumpah membuat saya sangat insecure ya. Iya pasti ya, perbedaan Sumpah, umur pasti, ya. Kak, karena Betul. ini perbedaan umur dan sudut pandang kita juga pasti berbeda Kak. Iya. Cerita kita juga pasti berbeda. Meskipun kita masih di rentan generasi yang sama, tapi rentan generasi ini ada beberapa hal yang memisahkan kita Iya, selama betul, beberapa betul. tahun itu. Tapi kemudian kemarin saya juga karena kemarin saya ikut acara BE juga yaitu acara Festival Ekonomi Syariah di Lombok. Kemarin pas di Lombok itu saya ketemu sama teman-teman lama Kak, teman-teman MC yang udah pensiun juga, tapi udah selesai juga sama corporate-nya mereka. Mereka juga beberapa sudah kembali ke dunia seni, kembali ke jalan yang benar istilahnya kalau kami di dunia seni Kak. Terus kami saling menyemangati waktu itu. Tris, aku udah lolos di sini. Kamu coba deh itu, siapa tahu kita bisa ketemu lagi. Aduh gimana sih di usiaku udah energi udah agak kurang nih. Apalagi di usia-usia saya mungkin distraksi udah ada banyak ya Kak. Udah ada banyak, mungkin ada di usia saya dan udah ada cicilan bro yang harus dipikirkan Iya, lebih iya, dari iya, eksistensi betul, itu. betul. Iya, betul. Jadi butuh energi yang lebih banyak lagi untuk ikut ini. Tapi teman-teman yang lain udah pada support ya udah sampai di telepon. Tris di daerah kamu hari ini terakhir pendaftarannya harus kamu daftar Tris. Aku baru belajar hari itu, aku nggak belajar sama sekali Kak. Ya udah pas presentasi di BI itu Kak, saya cuman nyangkutin tentang rupiah dan kehidupan sehari-hari, bagaimana relate-nya rupiah, kehidupan sehari-hari, bagaimana kita sebenarnya mencari uang itu selalu, kita menginginkan uang itu dari kecil, kita nangis karena nggak dapat duit, kita kerja siang, sore, malam, sampai nggak tidur karena duit, tapi kita sebagian besar dari kita nggak ngerti gimana cara menjaga duit itu biar lebih banyak masa pakainya, biar lebih lama lagi dipakai sama masyarakat. Nah dari itu saya akhirnya semangat lagi, balik lagi, akhirnya memuncak lagi semangatnya untuk ikut. Alhamdulillah kemarin bisa dapat winner dan insya Allah di bulan depan Agustus mewakili Sulawesi Barat di nasional di Festival Verbi, Festival Ekonomi dan lain-lain. Saya lupa kepanjangannya apa. Untuk ketemu sama teman-teman 33 provinsi di sana dan diskusikan tentang rupiah. Wah keren Dan banget. menjaga rupiah agar rupiah ini bisa tetap terpakai dan tetap layak meskipun telah lama. Wah digunakan. keren, tepuk Seperti tangan itu. dulu dong. Ternyata ini narsum kita ini benar-benar menggugah selera ya. Sampai akhirnya saya kepikiran apakah saya di umur segini masih kurang pengalaman gitu. Oke. Nah ini Kak Tri dan juga Kak Alden ya udah ceritain tadi seperti apa up and down-nya juga ya, udah benar ceritain juga tadi hasil karya-karyanya juga, melihat Indonesia dengan caranya mereka juga sudah diceritakan juga. Tapi kalau untuk teman-teman se-circle ini pasti ada aja yang pro kontra ya. Kalau Benar, misalkan Kak. bahas Indonesia ya, nggak semuanya memang dia terima-terima aja apapun tadi positive vibes yang udah kalian kasih tuh nggak semua tuh terima Benar, gitu ya. Cara kalian untuk nanggapin teman kalian yang nggak sejalan dan lebih banyak head komennya ke Indonesia tuh kayak gimana dari Kak Tri dulu Mas? Oke. Memang nggak sih Kak, nggak dipungkiri beberapa teman-teman ada yang head sama Indonesia. Sebenarnya itu lebih kita nggak bisa nyalahin karena karakternya mereka masing-masing berbeda mungkin. Iya, betul. Dan saya juga nggak bisa judge dia karena saya nggak tahu teman-teman ini caranya untuk tetap bisa hidup sampai sekarang seperti apa. Mungkin ada luka lama yang pernah terjadi sama beliau sehingga dia head. Mungkin ketemu sama oknum-oknum Iya, yang ada di Indonesia ini yang menjatuhkan mental dia, mereka sehingga mereka memutuskan untuk I'm gonna go from Indonesia. Aku gak mau tinggal di Indonesia Iya, karena hal betul, tersebut. Tapi menurut saya sebagai generasi yang muda, teman-teman generasi muda mungkin ada yang pasti banyak yang nonton. Kita nggak pernah bisa tuntut orang untuk pro dengan kita nggak bisa buat orang
cinta dan berpihak sama kita, tapi kita bisa melakukan hal terbaik untuk siapapun termasuk Indonesia, dan saya yakin saya punya Tuhan yang akan membalas semua kebaikan atau keburukan yang terjadi kepada diri saya. Seperti itu sih Kak. Wah, keren banget ini ya. Iya. Ini betul-betul menggambarkan kedamaian yang ada di Iya. Indonesia. Aku orangnya damai Kak, cinta damai. Cinta damai. Peace, love and gaul, tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu Nggak lagi ya? aku. Bukan zamannya sih. Oke. Dari Alden nih, gimana nih Alden? Menanggapi teman yang mungkin kontra nih sama kamu nih. Iya, tentunya dalam circle nih Kak, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang sependapat sama kita, ada juga yang bakal, ih apa sih nggak gitu ya. Nah, cara saya menanggapi adalah dengan membuktikan bahwasanya ini loh Indonesia sebenarnya, meskipun kemudian bakal kebanting dengan apa yang terjadi, baik itu kasus korupsi, ekonomi, pendidikan, dan hal-hal lain, tapi kita sebagai seseorang yang kemudian lahir, hidup di tanah kita sendiri, di tanah Indonesia yang kemudian di masa lalu diperjuangin loh sama pahlawan. Iya, iya betul. Jangan tinggal diam. Kita harus memberikan pemahaman kepada teman-teman, jangan hanya mendengar, melainkan mari kita bersama merangkul teman-teman yang kemudian berbeda pendapat dengan kita. Jangan memaksa bahwa kita harus memiliki pendapat yang sama, melainkan berikan pembuktian bahwasanya oh sebenarnya gini loh, yang terjadi nggak gini, melainkan gini. Atau kita memberikan pembuktian-pembuktian bahwa Indonesia punya prestasi di sini. Indonesia harus bangga karena kita punya ini. Paling itu sih Kak. Wah, keren banget ini ya dari perbincangan kita sama Kak Tri dan Kak Alden ya. Kak Tris sih sebenarnya. Kak Tri boleh, Kak Tris boleh Oh, Kak. ini Semuanya Tris mungkin, boleh. panggilan gaulnya ya. Tri. Sapaan Kalau misalnya gaulnya. cepat-cepat ngomongnya panggil Tri aja. Oh, oke. Nah, terakhir nih, Gimana untuk tuh? menuju Indonesia emas nih yang tadi udah kalian gadang-gadangkan 2045, harapannya nih, semoga seperti apa nih? Apakah teman-teman kalian supaya ayo kalian nggak boleh kontra atau seperti apa nih dari siapa? Saya aja Kak. Oke. Boleh silakan. Untuk kedepannya untuk teman-teman generasi muda, kesempatan selalu terbuka. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada di depan mata karena kita nggak bakalan bisa. Kita bisa rencanakin hidup kita untuk seperti apa. Kita bisa berencana, tapi jalan takdir itu selalu berbeda sama rencana Kak. Betul. Jangan terlalu banyak memilih. Lakukan apapun yang ada di depan mata, siapa tahu itu adalah potensi kalian yang sebenarnya dan belum kalian tahu. Pokoknya Cakep. jangan sampai lolos. Cakep banget. Dari Alden silakan. Gimana tadi Kak? Harapan Oh iya, Alden. harapannya Kak. Sorry ya, Kak. Aduh. Nah, harapan saya sendiri terhadap Gensi, mari kita bersama mencintai Indonesia karena kita lahir, kita berkembang, kita bakal hidup di sini. Ini tanah kelahiran kita, untuk itu mari kita cintai, mari kita pupuk bersama menuju Indonesia emas. Jangan membiarkan 2045 menjadi Indonesia cemas, melainkan mari bersama kita melangkah. Meskipun bakal banyak yang pro dan kontra, mari kita satukan pendapat bahwasanya Indonesia ada di tangan kita di 2045 nanti. Maka dari itu, selesaikan diri kalian terlebih dahulu dan mari kita melangkah bersama meskipun itu adalah langkah kecil. Namun apabila kita lakukan bersama, suatu saat itu akan menjadi dampak yang lebih besar. Nice. Wah, tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita. Keren banget. Ini ngobrol bukan sembarang ngobrol yang kali ini ya. Ini juga curhat bukan sembarang curhat. Benar sekali, ya. Kak. Bukan yeping Kak. Bukan iya, yeping. bukan yeping semata ya. Nah, tapi keren banget narasumber kita kali ini tuh benar-benar menginspirasi dengan pengalaman-pengalaman mereka. Jadinya kita kepikiran kayak hal apa aja yang udah pernah dilakuin sama kita untuk Indonesia. Nah, kira-kira hal apa yang udah kalian lakukan untuk Indonesia? Boleh nanti ditulis di kolom komentar ataupun dilakukan aja ya, lebih bagus langsung dilakukan ya. Kalau gitu terima kasih banyak untuk Kak Tri dan Kak Terima Alden. kasih banyak, Kak. Terima kasih ya sudah bersedia hadir ke podcast kami di Bincang Seru. Nanti jangan bosan-bosan kalau kami undang lagi buat ngobrol-ngobrol. Pasti Kak. Nggak bakal Seru. bosan sih Kak. Nggak bakal Pokoknya bosan sisa ya? di cooling Nggak bakal aja Kak. Oh, Ini kan next. aku baru pertama nih Kak. Iya. Nanti Kedua, kita- ketiga, kelima, kapan Kak? Oke. Dan terima kasih juga untuk para pemirsa dan pendengar RRI yang sudah dari tadi nemenin kita ngobrol-ngobrol bareng sama kedua narasumber kita. Kalau gitu saya Indah pamit dari podcast Biru Bincang Seru. Sampai jumpa.